kucing merupakan penyebab atau perantara utama untuk terjadinya penyakit tokso pada ibu hamil. Tetapi tidak semua kucing itu menyebabkan atau menjadi perantara dari penyakit tokso. Hanya kucing-kucing yang terinfeksi penyakit tokso lah yang dapat menyebabkan penyakit tersebut terjadi. Ya. Sehingga kalau misalkan para bunda yang memelihara kucing, asal dia terjaga kebersihannya, itu tentunya aman untuk dipelihara baik pada saat itu hamil. Penyakit toksoplasma itu merupakan kompleks dari yang kita kenal TORCH. TORCH sendiri merupakan kependekan dari toksoplasma. Ada virus itu seperti hepatitis, sipilis, R-nya itu rubella, C-nya itu CMV, dan H itu adalah herpes. Penyakit toksoplasma ini sangat berbahaya terutama pada saat ibu itu hamil. Karena gejalanya tidak khas, gejalanya seperti orang flu, seperti demam, nyeri tenggorokan, lelah, ya, badannya sakit semua, nyeri-nyeri, pegel-pegel. Jadi orang tidak menyadari kalau ternyata dia terkena toksoplasma. Dan jika terjadi pada saat kehamilan, toksoplasma itu akan berdampak sangat buruk terhadap janin. Dapat terjadi beberapa kelainan yang muncul. Tingkat derajat beratnya itu tergantung dari kapan dia terkena di toksoplasma. Apakah di awal kehamilan, apakah dia di trimester 2 atau di akhir dari kehamilan. Semakin dia awal kehamilan terkena, semakin berat derajat kelainannya. Untuk mengetahui apakah terkena penyakit tokso atau tidak, tentunya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang biasa dilakukan, yang dianjurkan adalah pemeriksaan imunoglobulin atau antibodi yang ada. Yang kita lihat adalah pemeriksaan untuk menilai adanya yang kita sebut dengan IgM atau IgG dan juga aviditas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menilai fase di mana penyakit itu muncul. Apakah dia di fase awal yang kita bilang akut, di mana IgM itu akan tinggi, atau dia sudah pada fase di mana fase lampau, di mana IgG-nya yang positif, atau dia fase-fase pertengahan, misalkan di antara 3 sampai 5 bulan, di mana di situ ada fase perubahan, kita bisa menilai dari aviditas dari pemeriksaannya. Jika ternyata hasilnya itu positif, tentu hal itu akan membuat para bunda khawatir. Apakah kehamilannya terkena atau terpapar dari infeksi tokso atau tidak? Apakah janinnya baik-baik saja? Nah, sebaiknya kalau pada kondisi seperti itu, para bunda dapat melakukan pemeriksaan USG fetomaternal untuk menilai kelainan-kelainan apakah terjadi atau tidak pada janinnya. USG fetomaternal sendiri dapat menilai kelainannya berbagai hal, mulai dari susunan saraf pusat, jantung, wajah, kemudian dari perut, dan lengkap dari atas sampai ke bawah. Nah, dari situ kita dapat menilai apakah janinnya itu baik-baik saja atau tidak. Karena sekali lagi, tokso tidak 100% itu akan menyebabkan cacat pada janinnya. Dan tokso ini masih bisa diobati.